sempurna. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini kami mempersembahkan doa malam kami. Kami merenungkan firman-Mu dan oleh anugerah-Mu serta pimpinan Roh Kudus, firman Tuhan menjadi terang bagi jalan kami dan suluh bagi kaki kami, sehingga hidup kami semakin menuju kepada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu jika ada pertanyaan rohani dari saudara seiman yang ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Tapi untuk doa malam hari ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan sebuah renungan, judulnya mencermati jalan orang. Mencermati jalan orang. Nah, kita baca lebih dahulu firman Tuhan yang akan mendasari perenungan ini, yaitu dari Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai 19 ya. Amsal pasal yang keempat, ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan berkata, "Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung." Ya, nah jadi di sini ada dua hal yang dipertentangkan. Dan kalau saudara ingat, maka pujian awal tadi yang saya nyanyikan tadi itu diambil dari ini. Dari ayat ini persis. Hanya rupanya diambil dari yang terjemahan lama. Jadi Amsal pasal 4 ayat 18 itu kalau dalam terjemahan lama bunyinya begini. "Akan tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya terang. Makin lama makin bercahaya sampai kepada siang yang sempurna. Maka jalan orang jahat itu seperti gelap gulita. Tiada diketahuinya akan apa kakinya kelak terantuk." Ya, ini terjemahan lama. Jadi memang kalau hanya membaca dalam terjemahan baru bisa sedikit bingung. Karena di terjemahan baru dikatakan jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang akan bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, kata rembang itu kan biasanya dihubungkan dengan rembang petang, ya toh. Jadi rembang petang itu hampir petang, seperti itu pengertiannya kira-kira. Tapi di sini disebutkan rembang tengah hari. Nah, hampir tengah hari. Jadi rembang itu biasanya konotasi kita menjelang malam, tapi ini tengah hari. Jadi pas siang-siangnya. Itu umumnya adalah pas panas terik, kan seperti itu. Nah, di sini yang dikatakan adalah jalan orang benar. Nah, mari kita merenungkan sebagai orang beriman, firman Tuhan ini diberikan kepada kita, menyampaikan bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, ya, yang kian lama kian bertambah seperti cahaya fajar, seperti cahaya terang. Makin lama makin bercahaya sampai kepada, nah kalau terjemahan lama cukup jelas disebut siang yang sempurna. Nah, apakah itu jalan orang? Makanya di sini judulnya adalah mencermati jalan orang. Jalan orang itu saya mengartikannya sebagai cara hidup orang. Nah, cara hidup orang benar, cara hidup
Itu kalau orang yang memang benar-benar menjadi orang benar, orang yang sungguh-sungguh benar, maka jalannya pasti benar. Dan kebenaran itu akan seperti cahaya terang. Cahaya terang itu sumber cahaya yang paling besar di dunia ini adalah matahari. Jadi seperti cahaya matahari. Cahaya terang, yang disebut cahaya terang itu bagi kita umat manusia sumbernya adalah matahari, sumber paling besar. Seperti cahaya matahari. Jadi cara hidup orang benar itu seperti cahaya matahari yang makin lama makin terang. Begitu. Kalau benar orangnya itu adalah sungguh-sungguh orang benar. Kecuali kalau benar-benaran atau setengah benar, itu bisa redup, saudara. Tetapi jalan orang benar dikatakan cara hidup orang benar itu akan semakin terang. Semakin lama semakin menuju seperti terangnya siang yang sempurna. Nah, siang yang sempurna itu ya tengah hari, saudara. Ya. Nah, ini berbicara masalah cara hidup. Tentu saja untuk kali ini saya tidak bisa menjelaskan dengan rinci apa itu cara hidup, tetapi saya berharap saudara-saudara sudah bisa mengartikannya. Cara hidup orang benar dan cara hidup orang yang tidak benar itu berbeda, karena ayat di bawahnya tadi dikatakan, tetapi cara hidup orang fasik atau jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ya, kalau di terjemahan lama ini tumben ini ya, terjemahan lama lebih jelas daripada terjemahan baru. Biasanya terbalik itu, terjemahan lama itu yang sulit dimengerti. Tapi sekarang ini justru terjemahan lama menyebut maka jalan orang jahat. Jadi yang disebut orang fasik itu adalah orang jahat. Itu seperti gelap gulita, tiada diketahuinya akan apa kakinya kelak terantuk. Jadi kalau orang jahat, orang fasik itu memiliki cara hidup, cara hidupnya itu gelap gulita. Cara hidup orang fasik itu gelap gulita. Bahkan ketika kakinya terantuk batu, kakinya tersandung, ya, dalam terjemahan baru disebut tersandung, terantuk batu. Itu saja mereka sampai tidak menyadari, sampai kemudian jatuh. Jadi menyadari kejatuhannya, baru dia tahu bahwa dia jatuh, tetapi tidak tahu kenapa jatuh. Nah itu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ada perbedaan antara jalan orang yang sungguh-sungguh orang benar dan jalan orang yang adalah orang fasik atau orang jahat. Saudara, jalannya orang benar itu semakin tampak kebenarannya, akan semakin terang seperti rembang tengah hari. Tetapi orang fasik atau orang jahat itu akan semakin kelihatan kejahatannya, bahkan dia sampai kejatuhannya, sampai dia menemui kehancuran atau bahkan kebinasaan, tapi tidak tahu apa yang menyebabkan kebinasaannya karena dalam kegelapan. Nah, jadi firman Tuhan kali ini menyodorkan kepada kita ada dua jalan hidup. Jalan orang benar yang semakin memperlihatkan kegemilangannya, atau jalan orang fasik yang gelap sampai kehancurannya, tidak menyadari bahwa dia ada di dalam kegelapan, tidak tahu apa yang menyebabkan dia hancur, yaitu gambaran firman Tuhan yang disodorkan kepada kita. Nah, dua cara hidup atau dua jalan ini masing-masing berbeda dan dinyatakan kepada kita. Sekali lagi, jalan orang benar semakin tampak kegemilangannya, jalan orang fasik membawa sampai kebinasaan dan bahkan tidak menyadari
hingga kebinasaan itu melanda. Nah, maka kata kuncinya adalah saudara dan saya memilih yang mana. Nah itulah yang akan menjadi nilai yang saya ketengahkan kali ini. Dalam renungan kali ini, bunyi nilainya demikian. Ada dua cara hidup, yaitu cara hidup yang benar dan cara hidup jahat. Kata kuncinya adalah pilih. Kita memilih yang mana? Ya. Ada dua cara hidup yang dinyatakan oleh firman Tuhan tentu saja ya. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita. Ada dua cara hidup, yaitu cara hidup yang benar dan cara hidup jahat. Kata kuncinya adalah pilih. Kita memilih yang mana. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita mengakhiri dengan doa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam kali ini, dan tetap kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 6 sore, pada jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga doa pagi. Doa pagi dilaksanakan setiap hari, sama dengan yang doa sore, yaitu hari Senin sampai Sabtu. Yang doa pagi pada jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Yang jam 5 pagi kita meneliti seluruh isi Alkitab, sehingga saudara-saudara yang setiap hari menanti-nantikan kita untuk doa pagi, itu kita melaksanakannya setiap jam 5 pagi, dan akan bersama-sama dengan kami bertumbuh untuk mengerti akan pengenalan akan Tuhan. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam. Tuhan memberkati. Amin.